Pemirsa, kekerasan memang telah menjadi bagian dari tradisi kelam perpolitikan negeri Paman Sam. Peristiwa penembakan terhadap Donald Trump pada hari Sabtu waktu setempat menambah panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat calon presiden. Perebutan kursi presiden di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, selalu diwarnai pertarungan yang sengit antar kandidat. Namun bisa dibilang tidak ada yang sampai pada pertaruhan nyawa seperti di Amerika Serikat. Inilah editorial Media Indonesia Senin 15 Juli 2024 dengan tema Waspada Efek Kasus Trump bersama saya Maria Lizia Hasni. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Maria. Terima kasih Bang Kohar atas waktunya Bang Kohar. Trump ini ya mengagetkan ya. Kita semua tercengang kemarin melihat bisa dibilang itu percobaan pembunuhan ya. Iya betul, karena ini adalah untuk kesekian kalinya. 9 kali setidaknya baik presiden, mantan calon presiden yang menjadi sasaran ya, sasaran tembak di Amerika Serikat. Ini adalah sebuah kekagetan, keterkejutan. Karena selama ini meskipun ya kontestasi, kompetisi, kandidasi di Amerika Serikat itu selalu diwarnai perdebatan yang sangat sengit, tapi tidak sampai pada upaya pembunuhan atau dugaan akan adanya upaya usaha untuk membunuh kandidat. Ini adalah sebuah ancaman yang serius bagi demokrasi ya, tentu saja di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika. Kenapa? Karena Amerika selama ini kan jadi kiblatnya demokrasi. Sistem demokrasi sudah tertata. Orang sudah terbiasa dengan fairness. Sudah terbiasa dengan menerima katakanlah misalnya kekalahan. Perdebatan. Sesengit apapun perdebatan itu antara Demokrat dan Republik selalu saja berakhir dengan ya salaman. Berakhir dengan respect. Ya. Tetapi ini adalah sebuah situasi yang berbeda. Tragedi begitu ya bisa kita bilang ya. Dan itu adalah tema headline kita juga yang pertama ya Bang Yan, mengenai kekerasan politik yang menghantui demokrasi. Kita juga membahas mengenai bagaimana insiden mencengangkan yang dialami oleh calon presiden Amerika Serikat Donald Trump ini. Tapi Biden di sini menyebut Bang bahwasanya terlalu dini menyebut peristiwa ini sebagai percobaan pembunuhan. Tapi kemudian dia koreksi. Dia koreksi kan di awal dia mengatakan itu, lalu beberapa saat kemudian dia koreksi itu. Dia menyatakan bahwa ini adalah kekerasan yang memuakkan, sesuatu yang tidak boleh terjadi mestinya di Amerika Serikat. Dan beberapa pemimpin dunia itu menyatakan mereka kaget dan mereka memberikan warning bahwa ini adalah semacam kayak luka ya, kekerasan yang bisa menghantui demokrasi dimanapun. Termasuk Kanselir Jerman mengatakan bahwa ini adalah sebuah kekerasan yang mengancam demokrasi. Begitu juga dengan Perdana Menteri Jepang yang menyatakan bahwa ancaman demokrasi itu kian nyata. Jadi para pemimpin dunia termasuk Presiden Indonesia Jokowi itu mengatakan bahwa demokrasi harus dibebaskan dari rupa-rupa kekerasan. Kalau demokrasi kemudian diikuti di dalamnya adalah kekerasan, maka itu akan menjadi noda yang sangat memedihkan, ya, sangat pedih bagi proses berjalannya demokrasi, dan itu tidak boleh terjadi dimanapun, apalagi di Indonesia. Proses demokrasi di Indonesia ini kan seringkali berhadapan dengan kandidasi. Nah, itulah yang diwanti-wanti lah oleh banyak kalangan agar hal ini tidak terjadi. Nah, biasanya kalau ada proses seperti ini lalu muncul informasi macam-macam, ada disinformasi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah upaya yang dilakukan oleh Biden gitu kan. Seperti yang terjadi sekarang ya di Twitter kan ramai di sosial media. Hal-hal semacam ini, disinformasi ini harus juga dihindari karena ini akan menambah keruh suasana. Dan di Indonesia kita sudah mengalami bagaimana proses disinformasi itu melahirkan petaka di beberapa titik tertentu. Nah, jangan sampai hal-hal semacam ini termasuk dalam proses provokasi dalam bentuk disinformasi ini terjadi di kita yang sebentar lagi akan ada hajatan sangat besar dan sangat masif, yaitu
pemilihan kepala daerah Serentak. secara serentak. Betul, betul. Oke Bang. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ini, kita juga punya dua topik berbeda yang lain ya di BNN Indonesia itu. Yang kedua adalah cegah pungli, libatkan warga di area wisata ya. Ternyata Bang, pungli ini juga sangat-sangat meresahkan ya Bang. Jadi bahkan ini kan angkanya bisa 18 miliar ya. miliar ya. Ini kan di satu titik saja. Di satu titik di Papua ya. Di Raja Ampat. Ya. Bukan di seluruh Papua tapi hanya di Raja Ampat. Di Raja Ampat saja. Nah, ini adalah temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mengapa untuk mencegahnya perlu melibatkan warga? Ini karena begini, warga itu menganggap, ya, publik itu masih banyak yang menganggap bahwa wisata itu adalah tempat dulu tanah mereka. Karena tanah mereka maka ya harus ada yang kembali kepada mereka. Dan kalau mereka di area situ ya mereka harus mendapatkan sesuatu begitu ya. Manfaat. Oke. Sehingga akhirnya seperti tidak ada aturan di situ. Semua saling serobot, semua saling merasa sah untuk mengambil pungutan. Ya misalnya sewa kapal itu 100 sampai 1 juta. Lalu nanti apalagi yang totalnya dalam satu titik saja selama 1 tahun KPK menemukan 18 miliar lebih. Itu baru dari satu titik dan semacam fenomena yang di gunung es, fenomena pucuknya. Nih bawahnya mungkin masih banyak karena ditemukan juga di Jawa Barat misalnya di Masjid Al-Jabar. Melibatkan warga solusi tidak sih Bang di situ? Ya kalau warga dilibatkan, diatur secara profesional bahwa ada hak mereka untuk mendapatkan bagian karena mereka adalah juga bagian dari wilayah itu, maka ini akan menjadi penting. Jadi memberikan pendidikan literasi kepada warga bahwa kalau sampai pungli ini diteruskan, yang rugi mereka sendiri loh. Yang rugi bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga di situ. Karena penghasilan menjadi menurun, wisatawan menjadi enggan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sejauh mana keterlibatan warga ini bisa diakomodir Bang? Ya sejauh mungkin itu yang harus dilakukan karena ada komunitas, koperasi dan seterusnya. Jadi yang resmi begitu ada lembaga-lembaga hal-hal semacam itu. Katakanlah begini, mungkin penduduk masyarakat sekitar ada yang mereka sendiri-sendiri. Nah karena itu ajak mereka itu gabung di dalam sebuah komunitas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang merasa tidak mendapatkan bagian dari proses kemajuan di suatu wilayah. Ini kalau diterus-teruskan maka ya percuma kita kampanye terus-menerus tentang tempat wisata, tetapi begitu orang datang ke sana mereka seperti diperas. Nah ini yang harus dihindari. Oke, kemudian yang ketiga Bang, kita juga punya informasi mengenai pendaftar Capim KPK yang turun drastis ya. Sangat-sangat miris ini memang Bang, karena sampai H-1 160 yang mendaftar untuk calon pimpinan KPK dan 121 untuk Dewas. Ini apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan ini Bang? Betul, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. KPK sebelumnya yang dulu sampai 376 sampai 400 ya. Angka yang menunjukkan antusiasme. Jadi apa yang terjadi hari ini ketika pendaftaran dibuka dan tinggal H-1 yang ketika kita menyaksikan turun drastis bila dibandingkan sebelumnya, ini menunjukkan antusiasme yang juga turun. Jadi apakah KPK ini tidak lagi bergengsi? Mengapa turun? Itu juga bukan dari mana-mana, ada beberapa sebab. Sebab pertama dan mula-mula itu adalah revisi Undang-Undang KPK. Ketika memasukkan di dalam pasal 3 undang-undang yang baru itu menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang merupakan rumpun eksekutif. Dulu frasa rumpun eksekutif itu tidak ada. Tapi begitu frasa itu dimasukkan di dalam pasal 3 itu, maka disitulah ternyata KPK itu bukan lagi lembaga independen, tetapi lembaga independen yang masuk dalam bagian rumpun eksekutif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tingkah laku dari komisioner KPK juga ikut membuat mengapa lembaga ini kemudian menjadi, sebagian orang bahkan mengatakan hancur lebur. Sebagian mengatakan berada di titik nadir. Nah sekarang kian terbukti, mudah-mudahan meskipun minat untuk mendaftar ini turun drastis, tidak mengurangi kualitasnya. Oke, silahkan kuantitas mungkin separuhnya turun, tetapi kalau yang mendaftar itu adalah orang-orang yang berkualitas dan pansel berhasil
memasukkan orang-orang yang berkualitas itu, maka ya tentu kita masih punya harapan untuk melihat KPK yang setidak-tidaknya bisa memulihkan marwahnya, memulihkan citranya, sambil nanti pelan-pelan perlu ada upaya untuk kembali merevisi Undang-Undang KPK, mengembalikan KPK sebagai lembaga yang independen. Dan mengembalikan kepercayaan publik juga Ya, atas lembaga ya, tersebut betul. ya Bang ya. Baik, itu adalah tadi 3 headline besar di media Ya. Indonesia, tapi yang akan kita bahas lebih panjang nanti di sini pemirsa adalah mengenai waspadai efek kasus Trump yang kita akan lihat tayangan selengkapnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Waspadai efek kasus Trump. Perebutan kursi presiden di banyak negara di dunia termasuk Indonesia selalu diwarnai pertarungan yang sengit antar kandidat. Namun bisa dibilang tidak ada yang sampai pada pertaruhan nyawa seperti di Amerika Serikat. Bukan hanya kandidat, presiden yang tengah menjabat pun turut bertaruh nyawa. Kekerasan memang telah menjadi bagian dari tradisi kelam perpolitikan negeri Paman Sam. Penembakan Donald Trump pada Sabtu 13 Juli lalu waktu setempat menambah panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat. Trump yang tengah berkampanye di hadapan pendukungnya di Pennsylvania mengalami luka tembak di telinga kanan. Tersangka penembaknya yang disebut sebagai pemuda berusia 20 tahun ditembak mati oleh Secret Service. Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, upaya pembunuhan telah menewaskan 4 presiden, yakni Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. Selain itu, satu kandidat presiden, Robert F. Kennedy, ditembak mati 5 tahun setelah peristiwa pembunuhan terhadap kakaknya, John F. Kennedy. Total telah terjadi 15 kasus serangan atau percobaan pembunuhan. Sedikitnya 7 dari 9 presiden terakhir menjadi target, termasuk Barack Obama, Joe Biden, dan Trump saat menjabat presiden. Kompetisi yang tajam dalam politik kursi kepresidenan tidak bisa dimungkiri dapat memancing perseteruan atau konflik akibat perbedaan pilihan. Perseteruan bisa dengan mudah memunculkan tindakan kekerasan. Fenomena ini tidak asing dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, walau tidak secara langsung menjadikan presiden atau kandidat sebagai target. Bukan tidak mungkin, jika kekerasan telah menjadi tradisi kepemiluan, Indonesia akan menjiplak sejarah Amerika Serikat. Amerika yang sudah tersistematisasi demokrasinya saja bisa terpolarisasi amat tajam, bahkan menggunakan kekerasan akibat kebencian yang disulut perbedaan. Apalagi tidak lama lagi negeri ini akan memasuki kompetisi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Pilkada mesti menjadi rivalitas yang sehat, bukan perpecahan berujung kekerasan. Penembakan terhadap Trump mesti menjadi alam agar kita lebih mengedepankan persatuan ketimbang mempertajam perbedaan. Segala perselisihan sepatutnya diselesaikan secara adil dan transparan, sesuai ketentuan hukum, bukan dengan kekerasan. Dari sisi berbeda, penembakan terhadap Trump menunjukkan betapa situasi global saat ini masih begitu rapuh oleh gejolak-gejolak politik yang berpotensi turut mengancam perekonomian. Dampaknya tentu akan dirasakan pula oleh Indonesia. Harus diakui, perekonomian nasional tidak sedang baik-baik saja. Tekanan ekonomi global membuat performa berbagai industri lesu yang pada gilirannya menambah beban fiskal anggaran negara karena penerimaan negara dari pajak dunia usaha loyo. Indonesia mesti benar-benar mempersiapkan mitigasi, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kita perlu ingatkan agar pemerintah saat ini maupun pemerintahan baru yang mulai bekerja pada Oktober mendatang senantiasa berhati-hati dalam mengelola anggaran. Peringatan itu rupanya memang perlu terus-menerus disampaikan karena bolak-balik muncul wacana utak-atik anggaran yang bila terrealisasi rawan membuat anggaran negara jebol. Mulai dari wacana memperlebar defisit APBN hingga melampaui 3%, menaikkan rasio utang sampai dengan 50% dari produk domestik bruto atau PDB, dan terbaru adanya dorongan untuk merelaksasi atau automatic adjustment APBN.
Penyesuaian otomatis berupa pemblokiran anggaran di kementerian atau lembaga sebesar 5% untuk memperkuat bantalan fiskal menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Relaksasi akan menimbulkan konsekuensi menipiskan bahkan menghapus bantalan tersebut. Jangan sampai nafsu menghabiskan anggaran untuk belanja yang bukan prioritas mengalahkan kewarasan dalam mengelola anggaran. Kasus penembakan Trump ialah tanda bahwa kita mesti selalu waspada. Dan pemirsa, kembali kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Editorial akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan untuk membahas tema editorial hari ini kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar HI Unpad Teguh Reza Shah. Selamat pagi Pak Reza, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Metro, salam dari Unpad di Bandung. Baik, salam kembali Pak Reza. Pak Reza, tanggapan Bapak terkait peristiwa mencengangkan yang menimpa calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini? Saya perhatikan media massa Amerika Serikat sebenarnya melakukan penelitian independen ya. Saya perhatikan ada ABC, ada Associated Press, ada CBS, ada CNN, ada Fox, ada NBC. Awalnya mereka ragu gitu, apakah ini upaya untuk menaikkan citra dari Donald Trump. Bisa secara bertahap itu kelihatan bahwa ini ternyata tembakan betulan ini. Cuman bagaimanapun pemerintah Amerika Serikat telah melakukan evaluasi kan. Misalnya, kenapa penembak itu bisa berada sekitar 150 meter di atas gedung dan dari posisi jam 3 dari podium kan. Kemudian kenapa pasukan counter assault terlambat sekian detik. Kenapa juga posisi penembak di Glass Research itu tidak dijaga oleh polisi 4 jam terakhir. Tapi yang saya perhatikan juga bagusnya Presiden Joe Biden sudah memerintahkan penyelidikan yang menyeluruh, penyelidikan menyeluruh untuk melihat apakah ada masalah dengan understaff, ada masalah dengan magnetometer, dan kenapa tidak ada drone, dan kenapa anjing masak terbatas. Tapi hal ini juga menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya sebuah negara yang punya lembaga seperti CIA, FBI, kemudian juga Homeland Security, masalah semacam ini terjadi dan ini menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia. Ya, tentu saja ya, ini yang juga membuat kita masih bertanya-tanya, padahal selama ini Amerika Serikat itu sistem demokrasinya sudah teruji bertahun-tahun, puluhan tahun begitu ya, tapi masih juga bisa terpolarisasi seperti ini begitu, sedemikian rupa sampai ada kembali percobaan pembunuhan terhadap calon Presiden Amerika Serikat di sini begitu. Nah, bagaimana Pak Reza juga bisa menyoroti hal ini? Memang sejarah Amerika Serikat memang banyak terjadi pembunuhan atas presiden mereka ya. Misalnya Abraham Lincoln tahun 1865, kemudian James Garfield tahun 1881, kemudian William McKinley tahun 1911 dan John F. Kennedy tahun 1963 kan. Dan juga kelihatan bahwa pembunuhan ini terjadi di wilayah tertutup dan juga di wilayah terbuka. Misalnya setelah Kennedy kejadian Ronald Reagan pernah ditembak, tapi selamat. Hendaknya ya pemerintah Amerika Serikat belajar dari pengalaman seperti ini. Tapi apa mau dikata, pemilihan umum itu, pemilihan presiden ini mensyaratkan kedekatan dengan publik. Tentunya Trump ini ingin sebisa mungkin dekat dengan publik. Itu sangat sulit mengidentifikasi apakah publik itu adalah publik yang setia atau publik yang diam-diam ingin menjatuhkan dia. Tapi sementara rating dia sudah naik ya. Saya perhatikan rating dia sudah naik di kalangan kelompok-kelompok lingkungan hidup, kelompok LGBT, kelompok hubungan antar ras, kelompok-kelompok pengamat kesehatan, kelompok-kelompok yang selama ini pro dan kontra terhadap kebijakan dan policy, kemudian kelompok yang selalu mengkritisi image Amerika Serikat di luar negeri,
kelompok-kelompok yang sering mengkritisi urusan imigrasi, kelompok-kelompok yang sering mengkritisi urusan inflasi. Tampaknya mereka ini sementara terdiam, selama ini mencair dan juga mulai berpikir bahwa Trump ini ternyata dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Sehingga rating dia benar-benar naik. Saya perhatikan juga dari kelompok usia 18 sampai 29 yang hanya kenal Trump menjadi semakin kenal Donald Trump. Kelompok yang berusia 30 sampai 44 yang sebelumnya hanya kenal dengan Trump merasa diri semakin kenal dengan Trump. Kelompok usia 45 sampai 64 yang sudah kenal Trump menjadi semakin yakin sama Donald Trump. Dan juga mereka yang berusia di atas 60-an semakin percaya dengan Donald Trump. Oke, oke. Nah, kemudian juga kita sebentar lagi Pak Reza akan memasuki kompetisi juga yang cukup besar, yaitu Pilkada serentak begitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi alarm begitu ya bagi Indonesia tersendiri, karena Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi, tapi bahwa fakta Amerika Serikat saja bisa seperti ini begitu, dan di tengah kondisi situasi global yang juga tidak sedang baik-baik saja. Nah, apa misalnya yang harus diwaspadai atau diberi catatan untuk Indonesia ke depannya? Ya, saya pikir semua penyelenggaraan pilkada ini harus benar-benar berencana dengan baik ya. Kemudian kalau terlaksana di level pedesaan, kotaan, itu anggota Babin Kamtibmasnya itu harus lebih di atas standar. Kalau dia standarnya 2 jadi 3 gitu ya. Kemudian di kalangan aparatur keamanan itu harus selalu ada pemikiran siaga waspada. Kemudian kalau kita merilis pada wayang itu ada istilah namanya waspodo turbo waseso. Jadi kita harus berpikir skenario terburuk, jangan sampai calon-calon pemimpin kita ini tercederai pada saat mereka sedang kampanye. Kemudian juga ada pengelolaan masyarakat ya. Di kalangan CIA namanya crowd management. Itu harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga identitas yang datang itu adalah benar-benar sama dengan identitas daripada saat mereka mendaftar. Kemudian kontrol lewat magnetometer juga harus sangat bagus. Kalau ada pengunjung datang masuk ke suatu ruangan, maka aparatur keamanan harus siaga misalnya lewat yang namanya CCTV. Kemudian di wilayah yang lebih luas itu namanya anjing-anjing pelacak juga harus tersedia. Ya mungkin keadaan ini bikin kaget Indonesia, karena selama ini pilpres dan juga pilkada hidup itu lebih dapat dikatakan aman ya. Tapi tidak ada salahnya semua negara harus belajar dari pengalaman yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Iya, apalagi memang kondisi Amerika Serikat saat ini juga perekonomiannya bisa dikatakan sedang menurun. Apakah juga itu bisa menjadi salah satu penyebab Pak Reza? Karena di Indonesia juga saat ini kan terkena dampak dari kondisi perekonomian yang rapuh. Tepat sekali. Teorinya kan mengatakan di luar negeri itu hungry men are angry men kan. Jadi mereka yang sedang lapar itu akan cenderung cepat marah. Dan cepat marah ini akan mudah dikipas oleh berbagai pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu kan. Bahkan di kalangan CIA saat ini ada pemikiran tidak mustahil ada orang-orang yang ditanam sehingga mereka berada pada posisi diam, tapi dengan sentuhan-sentuhan tertentu mendadak mereka menjadi beringas ketika muncul kata-kata kunci tertentu. Dan untuk itu ya kita semua di dunia harus mewaspadai hal semacam ini. Jadi di kalangan aparatur keamanan harus ada juga orang-orang yang dapat dikategorisasikan oleh CIA sebagai the mind reader gitu. Mereka bisa melihat gerak-gerik wajah manusia, kemudian gerak-gerik mata, kemudian juga penggunaan handphone, cellular phone yang tidak seperti biasanya. Dan untuk itu saya sangat berharap aparatur keamanan kita akan semakin pintar, semakin siaga, semakin waspada. Kalau misalnya Pak Reza melihat kemarin pilpres yang sudah dialami oleh Indonesia begitu ya, kemudian nanti jelang pilkada ini, apa misalnya Pak evaluasi yang bisa digarisbawahi ya kalau kita melihat saat ini kondisi pemilihan presiden di Amerika Serikat juga dikaitkan dengan hal itu? Saya perhatikan pilpres kita itu sudah berjalan sangat terukur ya, terutama sekali kalau berada di dalam ruangan ya. Saya perhatikan posisi berdirinya capres, kemudian posisi duduknya, kemudian bagaimana bagaimana moderator mengkoordinir, kemudian juga bagaimana moderator mengendalikan keriuhan di lapangan itu sudah bagus ya.
sudah terkelola dengan baik. Tapi yang kita harus uji sama-sama nanti di pilkada, karena pilkada ini akan membuat seorang calon itu keliling di semua wilayah pemilihan, keliling di banyak kabupaten, banyak kota, kalau perlu mendadak melakukan belusukan. Dan dalam kondisi seperti itu ya, kalau kita belajar dari pengalaman dari Secret Service, maka wilayah akan didatangi tersebut harus random, tidak boleh diketahui oleh umum, dan kemudian harus dijaga 24 jam sebelumnya. Dan apakah aparatur kita sanggup melakukan itu ya? Saya sangat berharap karena terjadinya cedera dalam suatu proses pilkada itu akan berdampak secara nasional. Itu dampaknya besar sekali. Kalau misalnya ada seorang calon yang mendadak luka ataupun itu kan berdampak masa depan untuk investasi dan pariwisata. Baik, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Syah, terima kasih atas perspektifnya di editorial Media Indonesia hari ini. Ya, itu dia Bang Kohar ya, waspadai efek kasus Trump ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Reza. Tapi mungkin yang ingin publik ketahui sebenarnya seberapa besar pengaruh Amerika Serikat begitu ya, sampai kita juga harus menjadikan ini alarm. Amerika Serikat itu memang jaraknya jauh. Tetapi secara psikologis dia berpengaruh terhadap ekonomi dan politik di Indonesia. Banyak sekali orang selalu mengaitkan karena kedekatan ya. Indonesia pun pernah punya peran sentral sebagai pemimpin negara non-blok yang mau tidak mau membuat Amerika Serikat juga waktu itu menengok Indonesia. Ya katakanlah John F. Kennedy dekat dengan Bung Karno. Lalu kita saksikan hampir setiap presiden Amerika Serikat selalu hadir di Indonesia. Barack Obama datang, Ronald Reagan juga datang, Bill Clinton juga datang, Menteri Luar Negeri juga sering datang ke Indonesia, Hillary Clinton juga pernah datang ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bagian yang dianggap sebagai penting dan strategis oleh Amerika Serikat, pun pula adalah Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang strategis oleh Indonesia. Setidak-tidaknya secara ekonomi misalnya. Bayangkan, urusan The Fed saja menaikkan suku bunga, itu Indonesia itu kena imbasnya. Jadi Bank Indonesia itu juga mengintip-intip sampai bagaimana nanti Amerika Serikat ini hingga akhir tahun, The Fed itu, Bank Sentralnya Amerika Serikat, itu akan seperti apa memperlakukan suku bunga itu. Akankah tetap naik atau seperti apa? Sebab kalau selama suku bunga di Amerika Serikat kemudian naik terus untuk menghambat terjadinya inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, maka ya orang lebih tertarik ke Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya. Apa itu? Ya dolar akhirnya pulang kampung. Kalau dolar pulang kampung ke Amerika Serikat, maka nilai rupiah akan makin terjerembab, makin terpuruk. Portofolio kita, ekonomi kita di bursa juga semakin turun. Itu pengaruh-pengaruh yang bisa terjadi ketika terjadi efek gejolak yang ada di Amerika Serikat, termasuk ketika Donald Trump ditembak. Gejolak politik ini juga. Gejolak politik ini juga bisa berpengaruh terhadap gejolak ekonomi. Bayangkan semua pemimpin dunia mengomentari ini. Semua pemimpin dunia mengecam aksi ini. Setidak-tidaknya pemimpin-pemimpin dunia yang penting. Pemimpin-pemimpin dunia yang menjadi bagian dari penguasa ekonomi besar dunia termasuk Indonesia. Nah, G20 misalnya. Ini kan membuktikan bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat, gejolak yang terjadi di Amerika Serikat, geopolitik itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita. Buktinya apa? Perekonomian kita sekarang sedang lesu. Pajak kita juga sekarang terancam tidak mencapai target. Sementara anggaran kita itu justru defisitnya melebar. Sekarang naik sampai 200 triliun kebutuhan belanja negara kita. Sementara pendapatannya tetap. Bunga utang, cicilan bunga utang kita 498 triliun tahun ini. Di APBN tadi tahun 2025, kita harus mencicil utang itu 800 triliun. 800 triliun lebih. Nah, sementara di tengah situasi APBN yang penuh sesak seperti itu, dibarengi dengan geopolitik dunia, termasuk Amerika Serikat yang tiba-tiba ada kasus penembakan seperti ini, maka dikhawatirkan kalau kita tidak waspada, termasuk dalam mengelola fiskal, karena ini kan masa transisi nih kita nih. Nah, kalau tidak waspada dalam mengelola fiskal, maka bahaya ke depan adalah kita akan kerepotan nanti.
inflasi akan mengancam, akan membumbung tinggi. Kemudian tidak ada lagi gerakan ekonomi, pelumas ekonomi yang bisa dipakai karena belanja negara terbatas. Karena apa? Pendapatan pajak dipakai untuk mencicil utang kan gitu. 800 triliun besar sekali loh. Lalu belum lagi program-program yang lain. Karena itu apapun yang terjadi, gejolak ini jangan dianggap remeh. Kita perlu melihat bahwa Amerika Serikat sebagai sumbu politik demokrasi di dunia seperti itu bisa juga ternyata terjadi seperti itu ketika perbedaan lalu kemudian berbuah dalam kekerasan, menjadi kekerasan, maka mudah-mudahan kalau kita waspada maka hal seperti itu tidak akan terjadi di kita. Mudah-mudahan karena kita akan menghadapi satu masa transisi, situasi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Lalu yang kedua adalah ada event politik yang sangat besar, yaitu pilkada yang harus kita lalui nanti di bulan November. Dan lebih rumit ya Bang ya pengamanannya karena di daerah-daerah. Betul, karena ada itu juga begini, yang terpencil karena dan itu meskipun Indonesia orang tidak bebas memiliki senjata, tapi di Indonesia kan apapun bisa menjadi senjata. Orang tidak harus senjata api begitu punya ya, panah saja bisa dijadikan iya. sebagai senjata. Karena itu hal-hal seperti ini yang sebetulnya secara kultur itu bukan kultur Indonesia, ya sejauh mungkin dihindari lah. Khawatirnya bisa ditiru, dijiplak begitu ya. Nah makanya itu jangan sampai itu terjadi. Maka kita perlu terus-menerus untuk menggaungkan ini, mengingatkan ini, untuk terus mewaspadai efek dari situasi kasus Trump ini. Baik. Dan kita masih akan bahas banyak lebih lanjut pemirsa mengenai waspada efek kasus Trump, dan tentunya kami juga mengundang Anda di telepon interaktif 0215839900. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan pemirsa, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui diskusi editorial Media Indonesia Waspadai Efek Kasus Trump. Sudah ada 3 penelpon yang masuk. Kita akan langsung sapa penelpon pertama dari Bengkulu, Bapak Edward. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Mbak Tipi. Iya, selamat pagi Pak. Silahkan Pak Edward. Jadi memang berita yang mengenai kasus Trump yang tertembak, kita sangat prihatin. Ya, seluruh dunia juga, ini kan calon pemimpin dunia. Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Tapi tadi dengan judul apa yang disampaikan oleh beda editorial dari ini, waspadai efek dari kasus Trump ini. Kita bayangkan negara Amerika yang tingkat intelektualitas masyarakatnya sudah sedemikian baik dan pengalaman demokrasinya sudah ratusan tahun, itu aja mengalami polarisasi luar biasa karena tindakan-tindakan yang provokatif itu. Kita tahu Trump selama memimpin betul-betul sangat melakukan hal-hal yang sangat provokatif waktu itu. Nah, ini jadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, dampaknya kita tahu negara Amerika adalah pusat dari barometer ekonomi dunia. Kalau ada kegoncangan ekonomi, itu dampaknya ke Indonesia akan luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Bung Kohar, sampai sekarang aja Bank Amerika itu untuk menentukan suku bunga itu berdampak luas ke kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Mudah-mudahan
Menteri Keuangan kita dapat mengatasi hal-hal begini, sehingga anggaran-anggaran kita akan tepat guna dan bisa bermanfaat sepenuhnya untuk rakyat. Yang ketiga, kita harapkan pemilu kada yang akan datang ini jadi pelajaran kita bahwa janganlah membuat isu-isu yang provokatif. Silakan masing-masing kandidat, karena ini merupakan kontestasi, bukan kompetisi. Saya anggap ini kontestasi. Tunjukkanlah yang indah-indah. Apa yang bisa Anda perbuat untuk rakyat? Apa yang bisa Anda janjikan untuk rakyat? Apa yang sudah Anda pernah lakukan sebelum Anda mengajukan diri sebagai calon pemimpin di daerah-daerah Anda? Mudah-mudahan dengan tidak ada tindakan-tindakan yang provokatif, akan terpilih pemimpin yang baik yang akan membawa kemaslahatan bagi daerah-daerah pada pilkada yang akan datang. Kita harapkan bangsa Indonesia juga sadar bahwa perpecahan yang terlalu frontal akan merusak bangsa ini sendiri, akan merugikan bangsa ini sendiri. Mudah-mudahan itu akan terjadi, bangsa Indonesia menyadari hal ini. Terima kasih, Pak Tibi. Baik, terima kasih Pak Edward. Itu tadi ya ingatan-ingatan ataupun catatan yang harus terus digaungkan ya kepada masyarakat Indonesia. Jangan ada tindakan provokatif begitu. Kita sapa penelpon berikutnya. Ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik, silahkan. Selamat pagi Maria, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waspadai efek kasus Trump. Bang Kohar, terus terang ini satu insiden yang justru mengejutkan kalangan internasional. Ini harus menjadi pelajaran bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam melaksanakan demokrasi itu yang perlu dihindari itu adalah ada dua. Yang pertama kekerasan seperti yang terjadi dalam kasus Trump. Yang kedua jangan melanggar etik dan peraturan perundang-undangan. Sejarahnya memang Amerika ini kan sudah beberapa presiden yang tertembak mati karena sistem mereka di sana bebas memperoleh senjata, sementara alhamdulillah di Indonesia itu tidak. Nah yang kedua, bahwa ini terpengaruh oleh geopolitik dan geoekonomi yang ada terlangsung di Amerika, itu hampir mirip-mirip dengan bangsa kita. Misalnya yang sekarang berkonsentrasi ini adalah presiden dan mantan presiden. Sehingga memang geopolitiknya sangat tinggi. Yang kedua, ekonomi di Amerika juga masih melemah. Nah Indonesia juga demikian. Nah alhamdulillah kita pilpres sudah selesai. Tetapi di depan mata kita ada pilkada. Nah pilkada ini dia lebih keras atau rentan akan terjadinya konflik. Untuk itu seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu ini jangan sampai terjadi lagi berpihak kepada salah satu calon atau kepada calon tertentu, dan itu akan membuat masyarakat bisa marah karena pelajaran beberapa kali pemilu itu ada kantor KPU dibakar, kantor Bawaslu dibakar. Nah ini jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan di Indonesia jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran etik dan pelanggaran undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman atas pandangannya. Kita langsung sapa penelpon yang ketiga, kali ini dari Ambon, Maluku, bersama Bapak Doni. Pak Doni, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi Selamat Metro. Pagi. Pagi Pak Selamat pagi, silakan Kohar. Pak. Ya, pagi Pak Doni. Saya melihatnya begini Pak Kohar. Kalau persoalan di Amerika itu kalau dikaitkan dengan budaya yang ada di Indonesia, saya kira jauh sekali Mbak. Artinya kalau kita bicara demokrasi di Amerika, itu kampanyenya bebas-bebas saja. Tetapi yang saya lihat ini peristiwa yang terjadi di sana, itu tidak dikawal oleh FBI misalnya dari pihak keamanan. Di Indonesia kan setiap kampanye presiden itu dikawal. Bahkan sampai menjadi presiden juga harus ada pampresnya. Nah di sana bebas saja. Yang kedua, itu senjata di Amerika itu dijual bebas saja dan punya lisensi dipakai untuk pengamanan diri. Di Indonesia tidak ada. Oleh sebab itu kalau terjadi, saya lihat dari belakang ini nih, sekolah-sekolah diberondong oleh oknum-oknum, mati dibantai. Nah kalau peristiwa seperti itu terjadi, saya kira beberapa contoh presiden ditembak mati ya seperti itu, karena senjatanya dijual bebas. Di Indonesia, seperti Pak Kohar tadi sampaikan, bahwa mungkin tidak dengan senjata, dengan alat-alat lain, tapi kalau dikawal,
Itu tidak mungkin terjadi kalau seorang presiden bisa kampanye bebas seperti itu. Di Indonesia kan dikawal Pak Kohar. Oleh sebab itu saya kira kalau saya lebih berbicara di pagi ini soal keamanan, apalagi kita memasuki pilkada, presiden sudah selesai, saya kira tidak akan terjadi kalau budaya itu, budaya partisipasi masyarakat untuk bagaimana menjaga keamanan, ketertiban. Saya kira saya jamin tidak akan terjadi di Indonesia untuk ke depan. Demikian komentar saya dari Ambon. Baik, terima kasih Pak Doni. Tentunya kita juga berharap yang sama, tapi ada baiknya kita juga tetap waspada ya, Bang Kohar kan ya. tadi disampaikan misalnya oleh Pak Tasrik Usman, Ya. yang mengatakan bahwa mungkin tidak sampai Seperti membunuh, itu ya, sampai ada percobaan menembak, pembunuhan. percobaan pembunuhan, tapi membakar gedung KPU misalnya. Itu terjadi. pernah terjadi. Betul, fakta itu. Melempar kandidat dengan bom molotov, dengan bensin, dengan membakar, yang potensial juga bisa melukai, bisa membuat orang tewas. Dan itu terjadi karena rivalitas politik juga yang tidak sehat. Dan waktu itu polarisasi ya. Polarisasi memang ya, terjadi Bang. dan tidak serta-merta hanya presiden. Tadi kan kita katakan bahwa itu juga potensi untuk terjadinya pilkada. Ketika calon yang tidak puas dengan hasil pilkada, calonnya kalah, dan mereka merasa dicurangi oleh penyelenggara pemilu misalnya, mereka tidak ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi kalau kita tidak waspada, kalau kita melonggarkan itu semua, maka ya boleh tadi terjadi insiden-insiden yang tentu kita tidak sangat harapkan ya, seperti kayak pembakaran kantor KPU, misalnya, penculikan penyelenggara pemilu, penyekapan penyelenggara pemilu. Nah, hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Nah, Trump dengan Amerika dengan sistem yang sudah sangat rigid. Dan Trump ini juga dikawal. Jadi tidak betul keamanannya sangat ketat dong Bang, ada FBI, ada security services dan lain sebagainya. Trump di sana itu calon kandidat presiden kampanye itu dikawal sama kayak di Indonesia, bahkan lebih ketat daripada Indonesia. Jadi kalau kita saksikan di foto di headline media Indonesia misalnya, di halaman 1 kita saksikan ada pasukan dengan kacamata hitam dan seterusnya, itu adalah pengawal. Mereka yang mengawal acara ini, mengawal Donald Trump. Jadi sama juga dikawal juga, tetapi toh ada yang menerobos juga. Nah, karena itu partisipasi masyarakat, betul tadi Pak Doni menyarankan agar kita punya partisipasi masyarakat, kita ajak untuk berpartisipasi. Nah, mewaspadai efek dari Trump itu adalah termasuk dalam partisipasi masyarakat. Nah, supaya tidak terjadi kemarahan pada masyarakat, maka ya berlakulah adil, berlakulah transparan di dalam menjalankan proses-proses demokrasi, kontestasi demokrasi, rivalitas, bahkan mungkin kompetisi demokrasi, tetapi peraturannya betul-betul fair dan adil. Ya, adil dan transparan, terbuka kepada publik, sehingga tidak ada alasan lagi. Dan kepada publik juga kita dorong agar kalaupun tidak puas dengan atas hasil apapun itu, ya salurkanlah melalui saluran dan konstitusional yang sudah diatur di dalam aturan-aturan peraturan KPU, KPU daerah, bahkan undang-undang. Ya, itu memang idealnya kita berharap bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi perut sudah terganggu, perekonomian terganggu, kemudian ada asumsi-asumsi bahwa lembaga negara memihak salah satu pasangan calon dan lain sebagainya, sampai ada pelanggaran mungkin yang terjadi lagi. Nah, itu berbeda ceritanya ya Bang ya. Kita bisa bahas lebih lanjut nanti, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jadi tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Waspadai efek kasus Trump, Bang Kohar, dengan gejolak publik atau gejolak ekonomi yang saat ini terjadi begitu ya, dinamika geopolitik juga yang terjadi. Apa yang bisa Indonesia waspadai di sini untuk tidak
ada begitu ya tindakan-tindakan provokatif atau tindakan-tindakan yang bisa memunculkan asumsi bahwa oh ini memihak salah satu pasangan calon karena kita akan segera memasuki pilkada. Di kultur kita itu adalah teladan, itu penting, contoh itu penting. Karena itu contoh dari siapa ya? Contoh dari pemimpin. Maka ketika kita hendak menuju sebuah pilkada yang damai, perekonomian yang masih gonjang-ganjing tetapi masyarakatnya sabar, itu akan terjadi apabila ada contoh, ada teladan dari pemerintah, teladan dari pemimpin yang menghendaki terjadinya misalnya netralitas. Kalau pemimpinnya bilang netralitas, netral ya jangan cawe-cawe. Kalau dia memang netral ya harus netral. Ditunjukkan gitu ya dengan sikap dengan gitu ya. dengan perbuatan, Ya. dengan tindakan yang nyata. Karena yang namanya tindakan itu melebihi apapun dari sekadar kata-kata. Seruan itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengamalkan seruan itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi yang kedua, jangan sampai masyarakat juga termakan provokasi. Karena begini, di era media sosial kita saksikan bahwa masyarakat kita harus terus terang kita akui perlu mendapatkan literasi yang lebih untuk bisa membedakan misalnya mana itu hoax, mana ini disinformasi, mana ini informasi yang sudah terverifikasi, sehingga mereka tidak termakan provokasi. Karena banyak sekali provokasi muncul itu justru dari berita-berita, dari informasi-informasi yang sebetulnya salah. Ya, tapi yang kan memang akan selalu ada diproduksi. itu Bang. Betul, Provokasi, karena itu literasi buzzer, penting. Literasi disinformasi, penting. Nah, oke. pemimpin, para kontestan yang akan mengikuti pilkada, ya sudahilah menggunakan buzzer-buzzer yang tujuannya itu hanya sekadar untuk memprovokasi sambil merendahkan yang lain. Tidak akan ada gunanya kita merendahkan yang lain untuk terpilih. Kalau diri kita nanti ternyata setelah terpilih kita tidak bisa melakukan apa-apa, katakanlah. Maka kita akan direndahkan lagi oleh publik. Nah, bagi publik literasi harus penting. Jangan sampai termakan provokasi-provokasi yang murahan ya. Informasi-informasi sampah yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam konteks inilah maka kita perlu waspada. Satu tadi, aturan yang adil harus tegak. Oke. Harus transparan. Baik. Kemudian yang ketiga, jelaslah berpihak kepada kepentingan masyarakat, jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri atau kepentingan sempit dari kelompok. Baik. Ketika negeri ini tidak sedang baik-baik saja, ya hindari hal-hal tersebut hal-hal ya, yang bisa seperti memancing itu. begitu ya. Ya. Baik tindakan provokatif dan juga pelanggaran etik itu tadi. Ya. Terima kasih anggota Makasih, Dewan Redaksi Maria. Media Indonesia Abdul Qohar sudah memberikan perspektif di editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, Indonesia memang mesti benar-benar mempersiapkan mitigasi khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi apapun pemicunya. Kita perlu ingatkan pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang baru yang akan bekerja pada Oktober mendatang agar senantiasa waspada dalam berbagai hal termasuk wacana utak-atik anggaran yang bergulir belakangan ini. Rawan membuat anggaran negara jebol hingga berujung pada merosotnya perekonomian nasional. Kasus penembakan Trump adalah tanda kita harus selalu waspada. Saya Maria Lizia Hasni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.